Pak, dengan Bapak siapa Pak? TB Sosrendra. Pak TB Sosra. Pak, boleh dijelaskan Pak soal sejarah Masjid Al-Ikhlas Cilenggang ini seperti apa sih Pak? Masjid Al-Ikhlas ini boleh dibilang masjid paling tua di Tangerang Selatan. Sebab kedatangan Tubagus Atib dari kerajaan Banten ke sini belum ada Islam, Hindu, malah sisa-sisa Hindunya masih ada. 1667 Tubagus Atib diutus oleh Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyebarkan agama Islam. 2 tahun kemudian mendapat jodoh orang Cilenggang ini, namanya Siti Almiah. Jadi mas kawinnya Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Oh, ini jadi mas kawin? Mas kawin 1669. 1669. Iya, berarti kan murid paling tua Tangsel. Karena belum ada Islam waktu itu. Dulu bentuknya masjid atau? Wah, ranggon apa sih namanya? Kayak surau-surau gitu. Surau gitu, surau ukuran juga 4x3 kan ini ratusan kali Direnovasi, ya? renovasi. Jadi ada masjid, dia membuat masjid buat ibadah, buat sholat, namanya Masjid Jami Al-Ikhlas, bukan musola. Itu mas kawin. Jadi mas kawin. Dengan Siti Almiah. Kalau waktu itu bentuknya apa? Masih kayu gitu Pak? Oh ya, bilik lah, bilik. Masih bilik. Pagar apa sih, bambu-bambu gitu. Tapi bentuknya kayak ranggon gitu, kayak panggung begitu. Berarti ini jadi tempat dakwah Iya, penyebaran Islam di sekitar Islam. Serpong ya Pak? Iya. Dulu benteng bagian selatan. Benteng Kalau bagian sekarang selatan. ada benteng selatan. 1654 pun ada benteng bagian selatan. Kalau misinya Pak Menyebarkan agama Islam. menyebarkan agama Islam. Satu, menyebarkan agama Islam. Keduanya membantu masyarakat perang dengan Belanda. Perang dengan Belanda. Nah, yang sisa-sisa Tanjung Melati 1654 lari ke benteng bagian selatan. Para Belanda membuat bentengnya di sepanjang Sungai Cisadane, kembali menjajah masyarakat benteng bagian selatan. Maka diutuslah Panglima Perang Kerajaan Banten, Tubagus Muhammad Atib, anak Sultan Ageng Tirtayasa. Anak yang keberapa itu? Anak yang ke-6 dari Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi 1667 beliau datang ke sini menyebarkan agama Islam, kemudian nikah dengan orang Cilenggang, Siti Almiah, mas kawinnya Masjid Jami Al-Ikhlas ini tahun 1669. Bahkan sempat ada beberapa kali perubahan masjidnya, sempat ada corak-corak khas Islam atau Tionghoa gitu nggak sih, atau Hindu, karena kan dulu di sini masih karena memang serangan terhadap orang-orang Hindu itu, jadi di sini Islam banget, nggak ada ke Tionghoa, nggak ada ke Hindu. Sekalipun Tangerang Selatan itu ada 3 etnis, Cina, Sunda, Betawi. Ya itu Sunda ini banyak Hindu, tapi ini Islam banget. Tapi Islam banget ya. Jadi nggak ada corak Hindu Cina di sini ya. Dijelasin Pak, waktu itu penyebaran agama Islam di sini seperti apa sih Pak? Tantangannya gitu kira-kira. Jadi ini berhubungan dengan berdirinya nama Tangerang. 1654 ketika Belanda kalah oleh pahlawan wanita Tangerang Nyimas Pelati, keturunan Pangeran Arya Wangsakara, itu Belanda lari ke benteng selatan. Setelah Kapten Bill penguasa benteng terbunuh, Belanda lari ke benteng selatan tahun 1654. Nah, Belanda membuat bentengan di sepanjang Sungai Cisadane. Ya, namanya penjajah kembali menjajah masyarakat benteng bagian selatan. Terdengarlah ke kerajaan Banten. Waktu itu Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa bin Abdul Malik bin Pangeran Abdul Mupahir bin Pangeran Muhammad bin Pangeran Malik Yusuf bin Pangeran Hasanuddin bin Syarif Hidatullah. Nah, Sultan Ageng punya anak Tubagus Atib. Tubagus Atib adalah Panglima Perang Kerajaan Banten, diutus oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyebarkan agama Islam dan membantu rakyat melawan Belanda, sisa-sisa dari benteng itu. 2 tahun kemudian Tubagus Atib dapat jodoh, nikah dengan orang Cilenggang, namanya Siti Almiah. Ya. Nah, mas kawinnya adalah Masjid Jami ini. Masjid Jami ini ya. Masjid Jami Al-Ikhlas mas kawinnya tahun 1669.
Di 2 tahun setelah perjuangan melawan Belanda dan menjadikan agama Islam, banyak yang masuk Islam, kawin dengan Siti Almiah, mas kawinnya Masjid Jami Al Hilas tahun 1669. Dulu di sini agamanya Hindu ya, Pak? Rata-rata warga sini. Pokoknya di sini mah Hindu Pak itu. Di sini Hindu. Oke. Hindu. Akhirnya selama ini kan punya berapa anak? Nah, Tubuh Atip menikah dengan Siti Almiah itu punya anak 4, satu Tumengis Ramadan, makamnya di Kalipasir Tangerang. Dia juga menyebarkan agama Islam di Kalipasir Tangerang. Kedua Tubagus Arpah, makamnya di Keramat Tanjung. Ketiga Tubagus Raje, makamnya di Kadubungbang Pandeglang. Keempat Tubagus Arja, makamnya di Gunung Sindur. Nah, kita ini Cilenggang khususnya dari keturunan Tubagus Arja bin Tubagus Atip. Kalau Bapak turunan ke berapa? Saya keturunan ke-8 dari Tubagus Atip, generasi 9 dari Sultan Ageng Tirtayasa. Tubagus Sos bin Tubagus Isma, bin Tubagus Andikin, bin Tubagus Sarmat, bin Tubagus Eno, bin Tubagus Asep, bin Tubagus Sapiudin, bin Tubagus Arya, bin Tubagus Atip, bin Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi generasi ke-9 dari Sultan Ageng Tirtayasa. Umum semua masjid itu ada menara, karena dulu mah kan tidak ada alat pengeras suara, jadi azan di atas. Dari zaman Bilal Habsyi memang di menara paling tinggi supaya azan di atas itu kedengar ke warga. Nah, zaman dulu pun ini belum ada menara, belum ada. Ketika Tubagus Atip membuat Masjid Jami Al Hilas itu belum ada menara, hanya surau biasa. Hanya surau biasa. Nah, hanya surau biasa. Kemudian ya perkembangan zaman itu udah dari tahun 1980 itu kita bikin menara. Tingginya berapa meter ya, Pak? Ini ada 42 ini. 42 meter. Kalau tahun 1980 ke sana itu paling 7 meter, 8 meter. Oh, sekarang Semakin makin tinggi ya? Makin tinggi. Karena masyarakatnya semakin banyak. Iya, semakin padat masyarakat.